semuanya, kembali lagi bersama kita di Usil Podcast. Kenalin, aku Tara. Aku Arca. Kami di sini sebagai host pada episode kali ini. Nah, kebetulan seperti yang kalian tahu, di samping kita kedatangan tamu, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari yang paling ujung. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Alfonso Yusonosa. Aku sebagai pimpinan umum Sigma Plus. Halo semuanya, perkenalkan aku Teresia Faniartir Santi. Aku sebagai wakil pimpinan umum Sigma Pers. Nih kak, mungkin kan teman-teman di sana ada yang belum tahu kan Sigma Pers itu apa. Dari kakak bisa nggak sih ngejelasin ke teman-teman di sana Sigma Pers itu apa sih? Sigma Pers itu mungkin dari namanya dulu ya. Kalau Sigma Pers itu namanya tuh sebelum jadi Sigma Pers itu nama aslinya tuh Lembaga Mahasiswa Pers Sinergi Mahasiswa. Nah itu kemudian disingkat menjadi Sigma Pers. Dan untuk Sigma Pers sendiri sifatnya itu independen, tapi di bawah naungan HMS dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Dan untuk bentuknya sih kita jurnalis tapi seputar teknik sipil khususnya di Atmajaya begitu. Di Sigma Pers ini kan pasti banyak kegiatan yang seru dan asik kan kak. Boleh nggak sih kak spill biar teman-teman di luar sana tahu ada kegiatan apa aja sih di Sigma Pers? Oke, kalau kegiatan di Sigma Pers itu intinya adalah kita outputnya adalah membuat majalah. Jadi setiap kepengurusan di akhir periode kami itu kami pasti melaunching satu majalah. Nah, untuk sampai kepengurusan yang sekarang itu kita sedang proses membuat majalah volume 011. Jadi udah ada 11 majalah sejak Sigma Pers itu diberdirikan kembali karena sempat vakum karena sempatnya banyak kurang peminat. Puji Tuhan sekarang sudah lebih banyak yang meminati Sigma Pers. Lalu selain itu kita juga mengadakan kegiatan tinjau lapangan. Jadi kalau di HMS kan juga melakukan. Nah, biasanya Sigma Pers itu fleksibel, bisa kita ikut sebagai media partnernya HMS atau kita juga bisa mengadakan tinjau lapangan sendiri. Kalau di periode kali ini, kemarin kita melakukan tinjau lapangan itu di Tol Bawen, Jogja Bawen. Kebetulan di sana juga ada alumni sipil dan kebetulan beliau juga alumni Sigma Pers. Jadi Sigma Pers itu selain hubungan antar anggota yang cukup baik, kita juga punya grup yang namanya grup Awak Sigma. Nah, grup Awak Sigma itu isinya alumni-alumni dari periode-periode sebelumnya, dan hubungan kita, komunikasi kita tuh masih terhubung baik gitu, masih lancar. Selain itu, kita juga ada media partner, jadi kita terbuka untuk organisasi atau LPM, atau kemarin kita sebagai media partner dalam acara reuni akbar teknik sipil itu bersama Kamajaya. Lalu kami juga melakukan studi banding, jadi bersama LPM dari Dasein itu dari Fakultas Hukum, kita diajak studi banding saling belajar gitu sama LPM lain. Selain itu kami juga berencana untuk bergabung dengan kumpulan LPM se-Jogja gitu. Keren. Mungkin itu sih garis besarnya. Seru-seru kan guys kegiatannya guys. Nah, terus dari tadi nih aku salvok nih kak sama majalah yang ada di depan. Boleh nggak sih kak spill majalahnya nih apa? Dan isinya apa tuh? Kalau ini adalah hasil dari tiap periode yang sudah berjalan sebelumnya. Itu dari edisi kebetulan dari periode kami yang ada sampai saat ini itu ada dari majalah edisi 004. Itu mulai dari 2016 sampai 2017, kemudian lanjut ke edisi 005 dari 2017 sampai 2018. Kemudian di sini ada juga edisi 008. Nah, itu dari periode 2020 sampai 2021. Untuk dari edisi 009 kebetulan itu tidak bawa. Nah, tapi di situ mungkin sekedar informasi untuk teman-teman sipil lainnya. Di situ ada salah satu pemimpin redaksi. Dia sebagai untuk saat ini prestasinya apa ya? Kak Bella. Untuk saat ini Kak Bella sudah sebagai alumni, cuman pada waktu itu Kak Bella mendapat beasiswa LIM Scholarship, lalu sekarang sedang melanjutkan studi di Taiwan. Tapi aku kurang paham sih untuk jurusannya. Mungkin seperti itu. Ini. Dan terakhir ada edisi 010.
Itu yang edisi periode 2023 sampai 2024. Dan ada tambahan kalau ini kan kepengurusannya Kak Surya, itu kan semester lalu. Nah itu kebetulan Kak Surya juga sama-sama mendapat beasiswa LIM. Kemudian waktu periode ini tim redaksinya adalah Kak Yusi. Nah beliau juga mendapat beasiswa Jarum. Jadi lumayan cukup banyak teman-teman di Sigma yang berkesempatan mendapat peluang beasiswa. Untuk saat ini ada Valen, itu dari divisi jurnalis tulis. Beliau juga kemarin baru keterima beasiswa Kamajaya. Kemudian saya sendiri juga salah satu penerima beasiswa Kamajaya. Jadi mungkin salah satu benefit ya cukup membantu ya untuk Sigma, karena kan kita mau gak mau belajar menulis. Mau teman-teman mendaftar divisi yang selain jurnalis tulis, tapi pasti teman-teman bisa diajarin karena kita ada pelatihan bersama yang ahlinya gitu. Tadi kan kakak menyinggung divisi-divisi. Nah itu boleh nggak sih kak dijelasin mengenai divisi-divisi apa sih yang ada di Sigma Pers itu sendiri? Boleh. Kalau divisi di Sigma Pers itu kan bisa dilihat di poster lagi kita oprek nih. Kebetulan ya, ada lagi oprek. Humas, sekretaris, bendahara, jurnalis tulis, jurnalis desain, dan tim kreatif. Oke, ini ya. Ini kebetulan kita juga lagi extend sampai tanggal 17. Jadi buat Catat tanggalnya. teman-teman yang belum mendaftar, segera mendaftar. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Oke, jadi kalau dari divisi itu pertama ada humas. Jadi teman-teman dari divisi humas itu ya seperti namanya, hubungan masyarakat. Di dalamnya itu ada humas internal dan eksternal. Jadi teman-teman di sini itu menghubung dari pihak intern dan eksternal, baik dari pihak luar kampus atau di dalam kampus atau pihak alumni dengan teman-teman pengurus di Sigma Pers sendiri. Lalu humas juga memegang media sosial kita, jadi IG, TikTok. Kemudian humas juga memegang email kita. Jadi teman-teman mungkin kalau mau membuka media partner atau kerjasama bersama Sigma bisa menghubungi humas. Ada email kita tertera di bio Instagram kita. Ini ada sekretaris dan bendahara, itu kurang lebih sama, membantu surat menyurat, lalu membuat surat izin segala macam. Lalu bendahara membantu keuangan itu. Kemudian ada jurnalis tulis. Nah, jurnalis tulis ini bisa dibilang jantungnya Sigma Pers. Karena setiap konten, setiap majalah ataupun setiap infografis dan segala macam yang berhubungan tentang Sigma Pers, jurnalis tulis pasti tetap yang ikut berperan. Jadi di jurnalis tulis itu nanti tugasnya bisa membuat infografis, sekilas info, lalu poster ataupun bisa juga kata-kata hari ini gitu. Lalu di jurnalis tulis nanti biasanya menjadi koordinator jurnalis tulis akan bertugas sebagai pimpinan redaksi dalam membuat majalah. Nah, kalau untuk kepengurusan saat ini itu ada wakil pimpinan redaksi, karena kan tugas pimpinan redaksi cukup sulit ya untuk mengkoordinir penulisan, lalu mengkoordinir konten-konten apa yang akan dimasukkan, termasuk membuat ide apa saja sih yang akan dibuat topik untuk majalah itu kan. Jadi untuk kali ini, periode yang sekarang itu ada wakil pimpinan redaksi. Lalu yang selanjutnya ada jurnalis desain. Nah, kalau jurnalis tulis itu sebagai jantungnya, kalau jurnalis desain itu sebagai yang desainnya. paru-parunya sih. Kalau nggak ada desain nggak bisa bernafas, Sigma Pers. Ya kan, kalau sudah menulis tapi tidak ada yang mengedit itu juga tidak bisa ditampilkan. Jadi jurnalis desain itu nanti koordinatornya akan bertugas sebagai pimpinan Desainnya. Pimpinan desainnya. Jadi membantu pimpinan redaksi. Betul. Terus teman-teman yang di desain itu termasuk membuat konten TikTok, konten promosi, video profil, video promosi, lalu membuat pokoknya ide-ide yang berhubungan dengan feed Instagram, lalu di Facebook itu, TikTok itu semua rata-rata idenya dari desain. Lalu ini ada sebenarnya ini divisi baru. Betul. Jadi baru dibuka kepengurusan sekarang. Kenapa? Karena kemarin kita setelah studi banding dengan LPM Dasen FH Fakultas Hukum, kami melihat bahwa di sana itu ada tim kreatif yang mereka tuh tugasnya hanya memikirkan konten. Jadi kontennya sebenarnya luas ya. Kalau hanya dipikirkan oleh jurnalis tulis kan cukup sulit. Apalagi jurnalis tulis juga harus memikirkan membuat majalah. Betul. Jadi kami membuat divisi baru yaitu tim kreatif. Yang tugasnya cukup penting karena memikirkan konten untuk TikTok, Instagram, dan
sosial media kami lainnya. Nah, terus mau tanya-tanya nih Kak, kalau semisal ada teman-teman yang sebenarnya tertarik banget mau daftar, cuman merasa belum punya kemampuan buat menulis yang baik, terus merasa belum punya kemampuan untuk mendesain yang bagus gitu, kira-kira gimana? Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Yang penting dari teman-teman yang mau daftar tuh benar-benar minat dan ingin mendaftar. Karena di Sigmapers sendiri itu kita nggak yang langsung serta-merta kita cari yang langsung bisa gitu. Karena memang juga seperti program kerja kami sebagai pimpinan dan wakil pimpinan ini, kami mengadakan pelatihan. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi jurnalis, mau jadi desain, jangan takut sih pokoknya. Intinya di Sigma itu kita saling bimbing, saling support gitu, sama-sama belajar. Terus mungkin ada kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan ke penonton? Mungkin dari aku sih, untuk teman-teman yang ingin daftar Sigma, bisa coba lihat di IG-nya dan jangan ragu pokoknya, karena di Sigma ini kita saling berkembang. Maksudnya kalau ada yang belum bisa mengetik atau membuat infografis, kita akan bimbing, kita akan tuntun, dan juga kita tentunya ada pelatihan. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut, karena di Sigma pasti akan dibimbing kok. Dan juga untuk teman-teman perlu tahu, di Sigma ini selain kita dapat spama keorganisasian, kita kan ada meliput ini. Di liputan itu biasanya kita langsung dapat spama juga, seperti kayak mengikuti seminar nasional, terus juga ada yang kemarin reuni akbar tuh. Jadi selain dapat dari organisasi, dari penalaran dan mungkin minat bakat itu bisa masuk juga. Cukup banyak ya guys benefit kalau kita masuk Sigmapers. Terus mungkin dari kakak ada yel atau jargon yang bisa ditunjukin ke teman-teman di sana? Oh, ada. Ada. Seperti ini ya, posternya, bersuara lewat karya. Jadi kita punya jargon ya. Betul. Kak Alfon, boleh dicontohin Kak Alfon? Jadi jargonnya mungkin teman-teman bisa ikutin. Nanti aku bilang Sigmapers, teman-teman bisa jawabnya bersuara lewat karya. Oke? 1, 2. Oh ya, pakai tangan kanan. Oh iya, itu tidak betul. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Sigmapers Bersuara lewat karya. Terima kasih. terima kasih. Sekian episode kita hari ini. Mungkin cukup banyak ilmu yang bisa kita dapatin. Dan jangan lupa buat daftar Di Sigmapers. Jangan lupa ya catat tanggalnya. Hari terakhir itu tanggal 17 Oktober 2025. See you. Dadah Dadah. teman.